Selamat datang di Gabut Nonton, teman-teman. Silahkan subscribe dulu ya. Yang sudah subscribe ya silahkan. Nah, silahkan nonton bersama. Kuy. Halo dulur-dulur semuanya, apa kabar semuanya? Baik-baik saja, wifi tetangga kita masih aman. Kita nggak usah panjang-panjang, gua akan bercerita tentang kisah seorang ibu memperjuangkan mendapatkan anaknya kembali yang dimana anaknya diculik untuk diperdagangkan. Diperdagangkan di sini adalah diperdagangkan organ-organnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kuy! Perkenalkan, tokoh utama kita ini di sini bernama si Hai. Hai di sini bertugas sebagai, Anda tahulah dengan scene ini. Di sini dia bertugas sebagai debt collector atau bahasa gampangnya aja penagih hutang. Ya, meskipun dia perempuan, dia cukup lihai dari beberapa korban yang ditagihnya. Dia mempunyai bos, setiap hari dia harus setor ke bosnya. Nah, hidupnya dia ini bergantung dengan penagih hutang, dengan cara memalak lah, dengan cara kekerasan. Nah, itulah kehidupannya si Hai. Ya, seperti itulah dalam menjalani kesehariannya si Hai ini. Suatu saat Hai setelah bekerja seperti biasa dia pulang. Nah, seperti belanja lah pada umumnya seorang wanita di pasar. Dia belanja daging, sayur, macam lah intinya. Meskipun digosipi sebagai penagih hutang yang kejam. Di sini si Hai tetap cuek aja dan dia berjalan untuk pulang. Nah, di sini kita dilihat bagian scene anaknya bernama Mei sedang dibully teman-temannya. Dia diejek kanan dan kiri sebagai seperti tahulah namanya diejek, dibully, dan ibunya mengetahuinya pada saat perjalanan pulang. Nah, ibunya melihat kenapa anaknya diganggu seperti ini. Dan ibunya langsung memanggil Mai. Dan ibunya menyamberinya. Dan seketika anak-anak di situ lari semua dan mengatakan, "Hei penagih hutang." Mai bertanya kepada ibunya, "Tanganmu kenapa, Bu?" Nah, Mai juga tahu kalau bahasanya ibunya ini penagih hutang dan suka berkelahi di luar sana. Disinilah tempat tinggal mereka. Si Hai ibunya dan si Mai anaknya. Ya seperti di kampung apung lah ibaratnya. Nah, di sini ibunya yang sedang masak seperti biasa setelah selesai bekerja karena merawat Mai sendiri, dia masak semuanya, semua kebutuhan dimasak untuk menghidupi si Mai. Meskipun kadang ibunya ini seperti galau lah. Ya ente tahulah kalau galau kenapa? Ya janda gitu. Nah, Mai ini sering melihat ibunya kelelahan, kecapean. Mai ingin membantu, tetapi ibunya si Hai ini menolaknya. Hai ini membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang, memasakkannya, menceritakannya, memberikan makanan yang terbaik untuk anaknya. Sungguh kasih sayang seorang ibu yang besar terhadap anaknya. Meskipun anaknya sering diejek di sekolah, tetapi Mai tetap sabar. Di sini diceritakan bahwasanya ini masa lalunya si Hai, di mana dia adalah seorang wanita malam. Ya kalau nama wanita malam lu tau lah sering apa. Yang pada ujungnya dia pensiun karena hamil. Ya lu tau lah kalau namanya hamil gimana kan, pada saat wanita malam dia bingung siapa bapaknya gitu kan, aduh. Ya itulah yang membuat dia galau karena dia harus membesarkan si Mai sendirian. Kehidupan si Hai ini cukup memprihatinkan, gimana lah. Ya kalau nggak ada duit dia menggadai apa yang ada. Di sini dia menggadaikan kepada seperti toko pergadaian, anting-antingnya lah untuk digadaikan untuk kehidupan sehari-harinya untuk memenuhi kebutuhannya. Saat di pasar ini dia terjadi permasalahan di mana si Mai dituduh mencuri dompetnya orang padahal dia menemukannya di lantai. Nah, tetapi ibu-ibu di pasar ini menuduh si Mai itu mencuri sehingga si Mai ini mutung dan meninggalkan ibunya di pasar karena kecewa. Tetapi datanglah bapak-bapak, bahasanya dompetnya tadi terjatuh, rupanya ini dompet memang serius jatuh gitu loh. Dan akhirnya ibu ini malah meninggalkannya tanpa memikirkan si Mai tadi. Nah sini Hai kehilangan si Mai entah kemana larinya gitu kan. Rupanya Mai dibawa oleh seseorang dan terjadilah sebuah perkelahian yang cukup hebat. Si Hai ini diserang oleh orang tanpa dikenal, tanpa ampun. Ya terjadi perkelahian cukup lama lah di sini, di mana si Hai ini harus menghajar banyaknya pria hingga satu orang ditampar pakai durian
Pop! Semaput. Hai terus mengejar anaknya yang dibawa oleh orang menggunakan perahu. Di mana di sini Hai berusaha untuk menyelamatkan anaknya, tetapi apalah daya dia disodok oleh kayu yang akhirnya ya dia lolos gitu kan. Ya, bagaimana lagi? Tetapi seorang janda ini tidak bingung-bingung, tetap dikejarnya dengan penuh semangat hingga dia kehilangan jejak. Ya gimana lah dia di darat, Bung. Tapi Hai ini tidak kehabisan cara. Dia melihat anaknya dibawa oleh seseorang di dalam mobil. Meskipun dia teriak mengejar, mobil itu tidak berhenti. Ya, Hai kehilangan anaknya. Lalu, si Hai ini mencegat mobil, sebuah mobil truk untuk mengangkutnya ke kota. Meskipun di sini nampak raut wajahnya si Hai mulai ya bersedih menangis lah ibaratnya. Gimana dia besarkan anaknya sendiri sekarang dicuri orang lagi ya kasus. Akhirnya si Hai ini sampai di kota. Sesampai di kota ternyata dia nggak bisa cara. Nah si Hai ini menemui teman lamanya ya sebagai teman malam. Di sini dia menceritakan bahwasanya dia tidak bisa membantu apapun permasalahannya dan si temannya ini menyarankan ia untuk datang ke kantor polisi. Nah, akhirnya si Hai ini pergi ke kantor polisi. Di sini dia didatangi oleh ya sebagai petugas depannya lah. Dia melaporkan apa permasalahanmu. Tapi ya biasa petugasnya nyerocos saja terus dia kan. Nah, tetapi pada saat dilihat banyaknya kasus serupa kehilangan anak belum banyak tertangani dengan baik saat Hai melihat dinding-dinding sekitar laporan tersebut. Di sini, Hai melihat segalanya di mana polisi ini tampak meragukan. Pada saat polisi itu pergi, Hai melihat thumbnail nama lah di beranda kepolisian, di mana beranda itu penuh dengan kasus pencurian anak, di mana di dalamnya itu terdapat pengumuman pembedahan pencurian organ-organ yang anak itu diculik. Nah, akhirnya Hai mencari menyelidiki sendiri dengan berkas polisi di mana saksi-saksi yang masih hidup. Nah, di sini si detektif tanya, kemana berkasnya yang hilang itu? Di mana berkas itu telah dibawa si Hai untuk menemui seseorang di suatu tempat. Di sini dia menemukan seseorang. Nah, orang itu bertanya, namanya Truk. Ibunya juga ada, dia bertanya, kemana anakku? Kau tahu kan anakku di mana? Tolonglah, jawablah dengan serius. Akan tetapi, di sini malah disambut dengan perkelahian. Perkelahian ini terjadi antara Truk dan si Hai. Nah, mereka berkelahi habis-habisan, di mana di sini Hai dapat mematahkan hampir separuh semua serangan truk dan akhirnya truk dapat ditumbangkan. Saat ditumbangkan di sini akhirnya si truk mengatakan dapat dinegosiasi bahwasanya anak-anak tersebut ada di suatu tempat. Datangilah aja tempat tersebut dan pergilah sekarang sebelum terlambat. Hai pun pergi menemui tempat itu. Dan di sini kita tidak heran gitulah kenapa ada mamang-mamang go Grab di sini gitu. Sesampainya di tempat, tanpa berpikir panjang, Hai langsung melumpuhkan penjaga depannya. Scene berpindah di mana truk didatangi oleh detektif dan menanyakan orang yang datang. Dan dia menjawab, ada harimau kehilangan anaknya, lu tahu kayak mana akibatnya? Hai akhirnya dapat menyelinap ke dalam di mana di dalam ini telah terjadi seperti ya operasi lah di mana berkas darah, hand sanitizer, alkohol di mana berserak-serakan. Di sini Hai hampir putus asa karena melihat ini. Penjagaan di tempat ini cukup sangat ketat sekali di mana semuanya dijaga. Tetapi Hai tetap menerobos masuk dan akhirnya dia sampai di suatu ruangan di mana di situ terdapat bos. Ya, bosnya itu orang perempuan dan lu tau lah. Terjadi baku pukul, baku bacok di mana Hai harus melawan anak buah si bos ini ya bacok sana, bacok sini meskipun dia cewek sendiri ya lu tau lah akhirnya kalah lagi kan si Hai. Pada saat si kalah ini si Hai dibuang ke sungai ya akhirnya dia kalah seperti tokoh pada film utama ya dimana tokoh utama nggak boleh mati cepat gitu loh. Hai di sini diselamatkan oleh detektif. Dia mengatakan serahkan semua kasus ini kepada pihak kepolisian. Detektif berjanji akan mengusut tuntas permasalahan ini dengan baik. Tapi Hai malah menyandera suster untuk kabur. Dia mengatakan biarkan aku menyelesaikannya semuanya. Biarkan aku menyelesaikan semuanya. Nah, di sini Hai kabur dan akhirnya dia menemui seorang lelaki di mana lelaki ini ternyata adalah saudara kandungnya si Hai. Dia memohon bantuan agar bisa menemukan anaknya si Mai dan pada akhirnya malah saudaranya ini mencerca. Katanya kau tuh anak buangan, gak baik.
Akhirnya Hai menangis terseduh-seduh pada saat keluar, di mana tidak ada satupun orang yang menolongnya. Mbak seperti superhero, detektif datang lagi dan mengatakan untuk membantunya, bahwasanya kemungkinan besar mereka akan pergi menggunakan kereta api. Dan akhirnya mereka pergi ke stasiun untuk berangkat menjemput mereka. Di sini mereka mencari-cari, tapi kereta api kemana? Si Hai langsung masuk, di mana yakin kali di situ ada anaknya. Dan dia akhirnya masuk di dalam, di mana semuanya tampak aneh. Tanpa berpikir panjang, ternyata terjadi baku hantam, di mana Hai dan detektif di sini saling memukul, di mana ternyata di dalam kereta api ini termasuk semua komplotan. Nah, di sini ya terjadi baku pukul seru. Ya, scene ini di mana penuh dengan adegan pukul-pukulan. Nah, ternyata di sini bos dari penculikan anak ini mengetahui bahwasanya ada sedikit masalah, di mana akhirnya Hai dan bos penculik anak ini bertarung habis-habisan, di mana adu pukul, adu jotos, kuat-kuatan, ya, yang di mana akhirnya di ujung cerita masalah itu terlalu lama dan pukul-pukulan pluk, akhirnya mati. Scene akhirnya selesai, di mana di sini si Hai dapat menyelamatkan anaknya si Mai. Di dalam ini ternyata bukan si Mai aja, banyak anak-anak kecil semuanya yang menjadi korban. Akhirnya cerita heroik mereka disebarkan ke seluruh negeri. Amanat atau nasihat dari film ini adalah perjuangan seorang ibu kepada anaknya begitu besar.